Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita bakal jalan-jalan virtual ke salah satu kota paling romantis di Indonesia, Bandung. Tapi kita nggak akan bahas cave-cave estetik atau pemandangan alamnya yang sejuk. Justru kita akan menyusuri salah satu jalannya yang paling ikonik di malam hari, Jalan Cipaganti. Siapa sih yang nggak kenal Jalan Cipaganti? Siang hari, jalan ini tuh adem banget, penuh sama pohon-pohon rindang dan bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang megah. Kelihatan tenang dan damai kan? Tapi tunggu dulu sampai matahari terbenam. Karena di balik keindahannya, Jalan Cipaganti menyimpan begitu banyak cerita misteri yang udah jadi rahasia umum warga Bandung. Kisah yang paling melegenda dan mungkin udah sering kalian dengar adalah tentang sosok hantu tanpa kepala. Yap, kalian nggak salah dengar. Cerita ini udah ada dari zaman dulu banget. Konon katanya, di zaman penjajahan Belanda, terjadi sebuah tragedi mengerikan di salah satu rumah besar di kawasan Cipaganti. Seorang tuan tanah Belanda yang kaya raya dibunuh secara sadis oleh perampok. Kepalanya dipenggal dan kabarnya sampai sekarang kepalanya itu belum pernah ditemukan. Sejak saat itulah warga sekitar dan orang-orang yang lewat sering banget ngalamin kejadian aneh. Mereka bilang, arwah penasaran tuan tanah itu masih sering gentayangan di sepanjang Jalan Cipaganti. Seolah-olah dia masih terus mencari kepalanya yang hilang. Sosoknya sering digambarkan sebagai pria Eropa berbadan tinggi besar, mengenakan setelan jas ala bangsawan zaman dulu, tapi ya, itu tadi, tanpa kepala. Ada banyak banget versi cerita dari para saksi mata. Salah satu yang paling sering diceritakan adalah pengalaman para sopir atau pengendara yang lewat di sana tengah malam. Bayangin, kalian lagi nyetir sendirian, suasana sepi, cuma ada cahaya rimang-rimang dari lampu jalan. Tiba-tiba dari kaca spion, kalian lihat ada sosok yang lagi jalan santai di trotoar. Awalnya mungkin kalian pikir itu orang biasa, tapi pas dilihat lagi lebih jelas, sosok itu nggak punya kepala. Bikin bulu kuduk berdiri kan? Banyak yang bilang sosok ini nggak mengganggu secara fisik. Dia cuma numpang lewat, sekelebat, terus hilang gitu aja. Tapi tetap aja, siapa yang nggak panik kalau lihat penampakan kayak gitu? Ada juga cerita dari tukang ojek yang pernah dapat orderan dari penumpang misterius di tengah malam. Penumpangnya minta diantar ke salah satu alamat di Cipaganti. Selama perjalanan, si abang ojek ini ngerasa aneh. Kok penumpangnya diam aja? Nggak jawab waktu diajak ngobrol. Pas sampai di tujuan, sebuah rumah tua yang gelap dan kosong, si abang ojek nengok ke belakang buat minta ongkos. Dan penumpangnya udah nggak ada, lenyap tanpa jejak. Yang lebih bikin merinding, pas dia lihat lagi ke arah rumah itu, di salah satu jendelanya, dia ngelihat bayangan sosok tinggi besar tanpa kepala lagi berdiri menatapnya. Selain legenda hantu tanpa kepala, ada lagi satu spot yang terkenal angker di Jalan Cipaganti, yaitu sebuah rumah kosong yang dijuluki Rumah Kentang. Cerita Rumah Kentang ini sebenarnya ada di beberapa tempat di Bandung, tapi salah satu yang paling terkenal ya ada di sekitaran Cipaganti. Kisahnya hampir sama. Dulu, di rumah itu pernah terjadi kecelakaan tragis. Seorang anak kecil nggak sengaja jatuh ke dalam kuali besar yang lagi dipakai buat merebus kentang. Sejak kejadian itu, rumah tersebut jadi kosong dan nggak berpenghuni. Tapi, orang-orang yang lewat di depannya, terutama pas malam hari, sering banget mencium aroma kentang rebus yang sangat kuat. Padahal, jelas-jelas rumah itu kosong dan nggak ada siapa-siapa. Aroma itu kadang disertai sama suara tangisan anak kecil yang lirih, seolah-olah minta tolong. Serem banget kan? Beberapa orang yang nekat coba masuk ke dalam rumah itu
buat uji nyali. Katanya sering diganggu, barang-barang mereka dilempar, pintu kebanting sendiri, sampai ada yang ngerasa kayak ada tangan kecil dingin yang megang kaki mereka. Nggak cuma itu, pohon-pohon besar dan rindang yang jadi ikon Jalan Cipaganti juga katanya punya penghuni. Beberapa orang mengaku pernah lihat sosok-sosok aneh bergelantungan di dahan-dahan pohon, atau sosok putih yang melintas cepat dari satu pohon ke pohon lain. Makanya, kalau kalian lewat Cipaganti malam-malam, coba deh sesekali perhatiin ke atas pohon. Siapa tahu kalian beruntung. Atau malah sial. Terus ada juga cerita tentang mobil ambulans tua yang sering muncul entah dari mana. Mobil ini jalannya pelan banget, tanpa suara sirine, tapi lampu rotatornya nyala remang-remang. Orang-orang yang pernah lihat bilang, mobil itu kelihatan kuno banget, kayak ambulans dari zaman dulu. Dan yang paling aneh, di dalamnya nggak kelihatan ada sopir atau penumpang sama sekali. Mobil itu cuman lewat pelan, terus hilang di tikungan. Nggak ada yang tahu mobil itu datang dari mana dan mau kemana. Beberapa orang percaya itu adalah ambulans hantu yang dulunya sering dipakai buat mengangkut korban kecelakaan atau jenazah di zaman dulu. Keangkeran Jalan Cipaganti ini seolah udah jadi bagian dari pesona kota Bandung itu sendiri. Di satu sisi, jalan ini indah dan bersejarah. Tapi di sisi lain, dia menyimpan aura mistis yang kuat banget. Gabungan antara bangunan tua Belanda yang arsitekturnya klasik, pohon-pohon besar yang usianya ratusan tahun, dan cerita-cerita dari mulut ke mulut yang terus hidup dari generasi ke generasi, bikin Jalan Cipaganti jadi salah satu urban legend paling top di Indonesia. Banyak orang, terutama para pemburu hantu atau YouTuber misteri, sengaja datang ke sini buat ngebuktiin kebenaran cerita-cerita ini. Hasilnya macam-macam. Ada yang nggak nemuin apa-apa, tapi nggak sedikit juga yang pulang bawa oleh-oleh berupa rekaman suara aneh, penampakan orb, atau bahkan pengalaman diganggu langsung. Jadi, apa semua cerita ini benar? Ya, namanya juga cerita misteri. Kebenarannya kembali ke kepercayaan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, cerita-cerita ini udah jadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Jalan Cipaganti. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke pengingat bahwa setiap tempat punya kisahnya sendiri. Di balik keindahan yang kita lihat, mungkin ada cerita lain yang tersembunyi di baliknya. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah punya pengalaman mistis waktu lewat Jalan Cipaganti? Atau mungkin kalian orang Bandung asli yang punya versi cerita lain? Coba deh share pengalaman kalian di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita bisa diskusi bareng. Buat kalian yang mungkin merasa cemas atau takut setelah mendengar cerita-cerita seperti ini, ingat ya, ini hanyalah bagian dari hiburan. Jika kalian merasa punya masalah kecemasan atau ketakutan berlebih, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan mental kalian itu nomor 1. Oke deh, kayaknya segitu dulu penelusuran kita di Jalan Cipaganti malam ini. Jangan lupa buat terus waspada dimanapun kalian berada. Dan tetap hormati penghuni yang mungkin udah ada di sana lebih dulu sebelum kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga diri.